Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rahmat Pranto. Saya di sini sebagai moderator dari kelompok 4 yang terdiri dari 9 orang, yaitu Anugerah Ahmad Wiranto itu sendiri, Rian Nanda Putra, Dede Fauzan, Andi Muhammad Izan, Ariel Rifki, Alvito, Fahri, dan Saif Ali. Materi yang akan kita presentasikan itu berjudul Aljabar Boolean, Peta Kernaugh. Jadi ya, saya persilakan kepada teman saya untuk menjelaskan. Baik, materi pertama yaitu penyederhanaan fungsi boolean. Fungsi boolean artinya mencari bentuk fungsi lain yang ekuivalen tetapi dengan jumlah literal atau operasi yang lebih sedikit. Adapun contoh untuk penyederhanaan fungsi boolean yaitu f dalam kurung x titik y tutup kurung sama dengan x aksen y tambah xy aksen tambah y aksen disederhanakan menjadi f dalam kurung x titik y tutup kurung sama dengan x aksen tambah y aksen. Di penyederhanaan fungsi boolean dipandang dari segi aplikasi aljabar boolean. Fungsi boolean yang lebih sederhana berarti rangkaian logikanya juga lebih sederhana menggunakan jumlah gerbang logika lebih sedikit. Ada 3 metode yang bisa kita gunakan untuk menyederhanakan fungsi boolean. Yang pertama, secara aljabar menggunakan hukum-hukum aljabar boolean. Yang kedua, menggunakan peta Carnot. Yang ketiga, menggunakan Quine-McCluskey atau disebut metode tabulasi. Yang akan dibahas hanyalah metode peta Carnot saja. Selanjutnya yaitu peta Carnot. Peta Carnot atau biasa disebut QMAP merupakan metode grafis untuk menyederhanakan fungsi boolean. Metode ini ditemukan oleh Maurice Carnot pada tahun 1953. Peta Carnot sendiri adalah sebuah diagram atau peta yang terbentuk dari kotak-kotak berbentuk bujur sangkar yang bersisian. Tiap kotak merepresentasikan sebuah minterm. Tiap kotak juga dikatakan bertetangga jika minterm yang merepresentasikan berbeda hanya dengan satu buah literal. Selanjutnya yaitu penjelasan peta Carnot dengan dua peubah. Di sini terdapat 3 penyajian. Yang pertama yaitu langsung saja M0, M1, M2, M3. Dan ini urutannya harus sesuai. Dan penyajian yang kedua yaitu X sebagai baris dan Y sebagai kolom. Urutannya yaitu X 01 dan juga Y 01. Dan di dalamnya itu terdapat nilai meternya. 00 yaitu X aksen, Y aksen, 11 yaitu XY. Dan penyajian ketiga itu kita menggunakan langsung saja dengan X aksen dan X sebagai barisnya dan Y aksen, Y sebagai kolomnya. Di sini dalamnya juga sama saja dengan penyajian 1 dan 2. Untuk peta Carnot dengan 3 peubah, di sini terdapat sedikit perbedaan, di mana baris pertama dengan literal X dan kolom-kolom selanjutnya yaitu YZ. Untuk urutannya yaitu M0, M1, M3, M2, M4, M5, M7, dan M6. Kalau kita menggunakan cara lain yaitu ada X01 dan kolom YZ yaitu 00, 01, 11, dan 10. Kenapa bisa begitu? Karena setiap baris atau kolom yang bertetangga hanya bisa berbeda satu literal saja, tidak boleh lebih. Untuk peta Carnot dengan 4 peubah, di sini sama saja. Perhatikan kolom atau baris yang bertetangga
hanya boleh berbeda satu literal saja. Jadi sama saja untuk kolom dan juga barisnya. Oke, selanjutnya ada cara pengisian kotak kandang. Kotaknya menyatakan minta diisi dengan 1, misalnya diisi dengan 0. Perlu diketahui N sama dengan 1, N aksen sama dengan 0. Jadi, X aksen itu sama dengan 0. Terus Y sama dengan 1, Z aksen sama dengan 0. Kita lihat di kotak kandangnya. Untuk X itu 0, maka diisi di sini. Terus Y yang sebelah kiri itu bernilai 1, 1, 0, kita isi di sini. Dan selanjutnya ada X bernilai 1, terus Y bernilai 1, dan Z aksen sama dengan 0. Untuk X diisi dengan di sini, dan satu Y Z aksen diisi dengan di sini. Terus yang kedua itu ada 1, 1, 1. Untuk X diisi di sini sebelah kiri, dan untuk YZ diisi di 1, 1. Oke, yang selanjutnya ada cara pengisian kotak kandang pada tabel kebenaran. Di sini sudah ada tabel kebenaran yang sudah ada isinya. Kita lihat fungsi X, Y, Z yang bernilai 1. Kita lihat nilai perubahannya, yaitu 001. Untuk X sama dengan 0, Y sama dengan 0, Z sama dengan 1. Untuk X kita isi di sini 0, terus Y dan Z 01. Nah, kita isi di sini. Yaitu ada yang kedua yaitu 1. Sini itu X sama dengan 1, terus Y dan Z sama dengan 00. Kita isi di sini. Untuk yang selanjutnya ada ini. Untuk X sama dengan 1, untuk Y dan Z sama dengan 01. Kita isi mintanya 1. Terus untuk yang ini itu X sama dengan 1, Y dan Z sama dengan 1. Untuk yang lainnya diisi dengan 0. Untuk fungsinya bisa kalian lihat sendiri di sini. Kemudian ada teknik minimasi atau penyederhanaan fungsi boolean dengan kotak kandang. Perlu diketahui penyederhanaan dengan cara menggabungkan kotak yang bernilai 1. Kelompok kotak bernilai 1 dapat membentuk pasangan atau 2, kuart atau 4, oktet atau 8. Prioritas pengelompokan itu dimulai dari yang paling besar. Dan ada pengelompokan hanya secara vertikal dan horizontal, tidak bisa secara diagonal. Kita ambil contoh, kita isi di sini bintangnya. Ini bisa kita kelompokkan menjadi 1. Untuk yang pasangan 2, atau bisa di atas sini vertikal itu menjadi 1 kelompok. Kita ambil yang contoh vertikal. Berarti penulisan fungsinya itu ini WX 11, WX, dan untuk YZ-nya 11. YZ. Dan yang satunya itu WX-nya 11, berarti WX, dan YZ-nya 10, berarti YZ aksen. Penyederhanaan itu sederhana. Dilihat dari literal peubahnya. Jika nilai literalnya tidak berubah, berarti tidak saling menghapuskan. Dan jika nilai literalnya berubah, itu saling menghapuskan. Jadi kita lihat dari sini, dari pengelompokan ini, kita lihat X-nya ada di 11, dia tidak berubah. Jadi tulis WX. Sedangkan YZ-nya dia dari Y1 ke 1, berarti tidak berubah, Y tidak berubah. Dan Z-nya 1 ke 0, nilai literal perubahannya berubah, jadi dia saling menghapuskan, jadi Z dihapuskan. Jadi penyederhanaannya sisa WXY. Kemudian selanjutnya kita contoh yang kuat. Kuat bisa seperti ini, horizontal atau vertikal begini, atau bisa juga dia berbentuk seperti ini. Jadi penyederhanaannya seperti ini. Kita ambil contoh yang horizontal. Ini ada WX, Y aksen, WX, Y aksen, Z aksen, kemudian ini.
tambah WX Y aksen Z, kemudian ada WX YZ, dan kemudian ada WX YZ aksen. Kita lihat pengelompokannya. Dia ada di WX dan tidak berubah karena hanya satu nilai perubahan dia. Jadi kita tulis WX-nya. Kemudian lihat YZ-nya. YZ-nya dimulai dari yang pertama. Y, kita lihat dari sini, Y 00 tidak berubah. Kemudian yang selanjutnya dia berubah. Jadi kita hapuskan. Terus kita lihat lagi Z-nya. Z-nya dari awal dia sudah berubah, jadi kita hapuskan. Jadi penyederhanaan dari kuat ini sisa WX. Kemudian selanjutnya ada oktet. Oktet bisa 8. Jadi dia bisa seperti ini atau dia bisa seperti ini. Kita ambil contoh yang horizontalnya. Nanti ada ini pertama W X Y aksen Z aksen. Kemudian ada W X Y aksen Z. Kemudian ada W X Y Z, dan ada W X Y Z aksen. Kemudian ada pertanyaan ini lagi W X aksen Y aksen Z aksen. Kemudian ada W X aksen Y aksen Z. Kemudian ada W X aksen Y Z. Kemudian ada W X aksen Y Z aksen. Kita lihat penyederhanaannya. Kita lihat W-nya. W yang sebelah kiri untuk komentar sebelahnya dia tidak berubah. Jadi W nilainya tetap. Terus kita lihat lagi X-nya. X untuk ke liter sebelahnya nilai perubahannya dia berubah. Jadi X terhapuskan. Kemudian kita lihat lagi Y-nya. Y-nya dari sini lagi. Ini tidak berubah. Kemudian selanjutnya dia berubah. Jadi dia terhapuskan. Kemudian Z seperti yang tadi, dia dari pertama langsung berubah. Jadi Z terhapuskan. Jadi penyederhanaan dari oktet ini dia sisa W. Baik, yang selanjutnya adalah teknik penggulungan. Bisa dilihat ada dua gambar, yaitu gambar A adalah peta Carnot normal dengan 3 peubah. Berikutnya gambar B, yaitu peta Carnot dengan sisi kiri dan sisi kanan ditautkan seperti digulung. Berikut contoh penyederhanaannya, yaitu F dan kurung X Y Z sama dengan X aksen YZ ditambah XY aksen Z aksen ditambah XYZ ditambah XYZ aksen. Sesudah pengelompokan XYZ menjadi YZ ditambah XZ aksen. Berikutnya adalah ketidakunikan hasil penyederhanaan. Hasil penyederhanaan dengan peta Carnot tidak selalu unik. Artinya, mungkin terdapat beberapa fungsi minimasi yang berbeda meskipun jumlah integral dan jumlah termnya sama. Seperti dilihat tertera di gambar, yaitu kemungkinan pengelompokan 1 dan kemungkinan pengelompokan 2 yaitu berbeda. Baik, yang selanjutnya adalah tips menyederhanakan dengan peta Carnot. Yang pertama, kelompokan satu yang bertetangga sebanyak mungkin dalam kurung vertikal atau horizontal. Yang kedua, dimulai dengan mencari oktet sebanyak-banyaknya terlebih dahulu, kemudian kuat, yang terakhir adalah pasangan. Baik, kita lanjut pada keadaan don't care.
Keadaan don't care adalah kondisi nilai berubah yang tidak diperhentukan oleh fungsinya. Artinya, nilai 1 atau 0 dari perubah don't care tidak berpengaruh pada hasil fungsi tersebut. Contoh, peraga digital, angka desimal 0 sampai 9. Jumlah bit yang diperlukan untuk mempresentasikan sama dengan 4 bit. Bit-bit untuk angka 10 sampai 15 tidak terpakai, seperti pada gambar berikut. Dalam keadaan menyederhanakan peta Carnot yang mengandung keadaan don't care, ada dua hal penting sebagai pegangan, yaitu yang pertama, kita anggap semua nilai don't care atau di dalam gambar tadi tanda silang sama dengan 1, dan kemudian membentuk kelompok sebesar mungkin yang melibatkan angka 1 termasuk tanda silang tersebut. Yang kedua, semua nilai X yang tidak termasuk dalam kelompok tersebut kita anggap bernilai 0. Dengan cara ini, keadaan-keadaan silang atau don't care dimanfaatkan semaksimal mungkin, dan kita boleh melakukannya secara bebas. Ya, jadi sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.